Nah, ini ada pemberitaan apa lagi ya? Padahal pada waktu lalu itu sudah dibantah ya, terkait Ibu Megawati sebelum Hasto diperiksa sebagai tersangka itu melakukan komunikasi via Zoom dengan Pak Prabowo Subianto, dan bahkan juga menimbulkan spekulasi dan bahkan ada pemberitaan terkait komunikasi antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo Subianto itu setidaknya Hasto tidak jadi ditahan. Itu ada pemberitaan memang dari inilah.com dan lain sebagainya. Nah, bahkan juga sudah dibantah setidaknya komunikasi antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo Subianto itu bukan terkait Hasto dan lain sebagainya. Ini tiba-tiba ada pemberitaan yang seperti ini. Adian PDIP akui komunikasi Megawati Prabowo soal kasus Hasto. Ya memang kalau kita lihat pada saat lalu di acara HUT PDIP, Ibu Megawati bahkan curhat setidaknya ya, mengatakan ya kepada Pak Prabowo Subianto mungkin ya, kalau sebagai ketua umum bila ada setidaknya anak buah diperlakukan seperti itu, pasti perasaan Anda sama dengan saya, kurang lebih seperti itu yang dikatakan oleh Ibu Megawati. Nah, apakah gara-gara statement Ibu Megawati seperti itu dan akhirnya Hasto tidak ditahan? Ya memang kalau kita lihat dari runtutan ya, runtutan kronologis itu menurut saya sangat kental sekali dengan politik ya. Ya walaupun sudah dibantah sih, mentersangkakan Hasto itu murni penegakan hukum dan lain sebagainya. Apalagi ya kalau kita lihat Harun Masiku belum ditangkap dan lain sebagainya, tetapi Hasto tiba-tiba menjadi tersangka. Apalagi kalau kita lihat ya dari pimpinan KPK ini juga pilihan dari Pak Jokowi. Wah, jadi menurut saya bisa saja karena Hasto itu sangat vokal sekali setidaknya mengkritik Pak Jokowi ya, mengkritik bahkan pada saat lalu itu di acara Akbar Faisal Uncensored bahkan mengkritik Pak Jokowi habis-habisan dan lain sebagainya lah. Nah, apakah karena itu setelah Pak Jokowi dipecatlah oleh PDIP dan bahkan juga ada isu setidaknya akan ada acak-acak Kongres PDIP. Kalau kita lihat juga pada saat lalu ada banyak spanduk-spanduk yang bertuliskan PDIP partai ilegal, Ibu Megawati partai ilegal dan lain sebagainya. Tiba-tiba Hasto ditersangkakan. Nah, ini memang kronologi yang menurut saya juga ada benang merahnya ya. Apakah ini terkait mengacak-acak Kongres PDIP, tiba-tiba Hasto ditersangkakan? Ya kita tidak tahu, tetapi memang kronologisnya memang demikian ya. Apalagi pimpinan KPK juga dipilih Pak Jokowi, walaupun juga dibantah kami pilihan rakyat karena yang memilih DPR ya, karena cuma satu-satunya. Jadi sangat bingung sekali ya, seharusnya pimpinan KPK itu dipilih Pak Prabowo Subianto. Ya kita tidak tahu lagi ya. Yang jelas saya juga penasaran sih kira-kira seperti apa sih komunikasi yaitu Ibu Megawati dan Prabowo, konon katanya Bang Adian Apitupulu soal kasus Hasto. Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Adian mengakui ketua umumnya Megawati Soekarno Putri sempat berkomunikasi dengan Presiden Prabowo buntut penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Adian mengatakan sebagai partai politik, PDIP akan terus melakukan komunikasi politik. Iya dong, pasti kita lakukan komunikasi politik segala arah, kata Adian dalam wawancara The Political Show CNN pada 13 Januari. Namun Adian membantah komunikasi tersebut sebagai lobby untuk melepaskan Hasto dari jerat hukum di KPK. Menurut dia, komunikasi itu dilakukan agar partainya cukup diperlakukan dengan adil. Adian menegaskan bahwa partainya kini tak lagi cawe-cawe atau berharap pada kursi kekuasaan. Menurut dia, perdebatan itu telah final di internal partai. Pihaknya hanya menuntut keadilan, sebagaimana itu dilakukan banyak negara untuk merdeka. Kita ini, kalau persoalan kursi sudah selesai dalam kepala kita, yang kita perjuangkan tidak lagi kursi. Yuk kita berlaku adil. Keadilan yang kita tuntut itulah yang membuat pejuang kemerdekaan kita mau berperang, katanya. Sementara itu, Adian juga tak menampik bahwa pihaknya melakukan berbagai upaya menghadapi proses hukum Hasto. Bukan hanya upaya litigasi, namun juga non-litigasi melalui komunikasi politik. Lagi pula dia menyebut ketua umumnya memiliki hubungan yang baik dengan Prabowo. Terlepas setuju atau tidak setuju, Adian menyebut PDIP telah menerima Prabowo sebagai presiden. Kalau ini dikatakan lobby-lobby politik, begini, kita ini partai politik, kita akan melakukan semua langkah advokasinya. Litigasi kita lakukan, non-litigasi kita lakukan juga konteksnya. Nah, jadi memang
dari pengakuan Bang Adian Apitupulu ya, Ibu Megawati dan Pak Prabowo Subianto memang sempat berkomunikasi, tetapi untuk diperlakukan dengan adil. Kalau kita lihat ya dari kronologinya, kalau kita lihat itu seolah-olah memang ada kriminalisasi dan lain sebagainya ya. Bahkan juga mentersangkakan Hasto Kristanto menimbulkan pro dan kontra, bahkan juga dari pakar hukum, pakar politik, bahkan itu juga menyebut kental sekali dengan urusan politik dan lain sebagainya. Tetapi yang cukup unik, wah, kalau misalkan ini benar ya, gara-gara komunikasi antara Megawati dan Pak Prabowo, tiba-tiba Hasto tidak ditahan, wah, menurut saya manuver dari Pak Prabowo sangat wow sekali. Karena apa? Karena Pak Prabowo lebih mendengar Ibu Megawati daripada Pak Jokowi, kurang lebih seperti itulah. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Lanjutkan dua sahabat baik ini, CC KPK RI, ini sebenarnya kasus Harun Masiku cuma jadi alat bergaining politik atau gimana sih? Jadi alat. Kalau sampai kasusnya di KPK mandek, ya berarti benar mereka lupa akhirat. Mulyono ketar-ketir, kayaknya nggak jadi di penjara deh Hasto, KPK-nya omong doang sepertinya. KPK RI disetir presiden, tanyain Adian, Prabowo nggak yang nyulik dia. Berarti cawe-cawe di bidang hukum. Ternyata goromboran mereka lah yang main-main kasus hukum. Kasus receh suap Hasto tak bawa nama Presiden Prabowo. Oh, minta keringanan. Kong kali kong, hukum tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Gini kalau KPK di bawah presiden semuanya bisa dinego. Iya iki, koruptor itu ya harus dibasmi bukan dilindungi apapun alasannya. Ya memang saya sangat sependapat sekali, tetapi kalau menersangkakan Hasto itu masih belum saya terima ya. Karena Hasto itu bukan, ya Anda tahu sendiri lah. Ya tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat lah menilainya seperti apa. Tapi yang jelas ini sangat menjadi pro dan kontra dan bahkan sangat kental sekali dengan politis, bukan murni penegakan hukum. Ya ini hanya opini saja ya. Ya tapi kita lihat sajalah progresnya ke depan seperti apa ya. Apakah Hasto akan mengajukan pra-peradilan atau seperti apa? Apalagi juga akan ada pertemuan ya Ibu Megawati dengan Pak Prabowo Subianto, dan masyarakat juga menginginkan hal tersebut lah. Semoga saja pertemuan tersebut bisa terlaksana, bisa tercapai, dan satu pesan yaitu Ibu Megawati dan PDIP seharusnya berada di oposisi lah, karena PDIP yang saat ini satu-satunya partai yang masih berada menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan, dan menurut saya itu sangat bagus sekali lah untuk negara demokrasi yang terbesar di dunia. Menurut saya sangat butuh sekali partai-partai yang berada di luar pemerintahan. Supaya apa? Ya supaya pemerintahan Pak Prabowo Gibran bisa berada di jalur trek yang benar lah, dengan kritikan-kritikan partai-partai yang berada di luar koalisi.